البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita dengan berbagai macam nikmat yang semuanya butuh untuk kita syukuri dan kita ingat. Betapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ikhwani fillah, agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang-ulang pertanyaan yang padanya pengingkaran terhadap mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu surat diulang berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Untuk kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, baik yang sifatnya zahir, yang nampak kita rasakan, kita pegang, maupun nikmat yang sifatnya batin, yang banyak dari manusia lalai tentang besarnya nikmat jenis yang kedua ini. Padahal sungguh ya ikhwani fillah, untuk nikmat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala hanya berikan nikmat tersebut kepada hamba-hambanya yang Dia cintai, baik itu berupa nikmat iman, nikmat untuk bisa beribadah kepadanya. Ini nikmat yang sifatnya batin, yang diistilahkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dengan nikmatun mutlaqah. Nikmat yang mutlak yang dirasakan oleh hamba di dunianya, kemudian terus akan dia rasakan dampak dari nikmat tersebut di akhiratnya, tidak terputus. Nah, nikmat mutlaqah inilah yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Berbeda dengan nikmat-nikmat duniawi yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai, demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Sehingga jangan sampai pandangan seorang muslim terarah hanya pada nikmat yang sifatnya zahir tadi, yang diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan nikmatun muqayyadah. Nikmat yang apa? Terbatas, hanya di dunia saja. Nah, hanya perkara-perkara duniawi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita agar kita tidak tertipu dengan keadaan orang-orang kufar yang mereka di dunianya begitu megah. Dilihat seakan-akan mereka orang yang sangat nyaman di dunia. Nah,
la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai menipu kalian keadaan orang-orang kafir yang mereka keadaannya di negeri-negeri dalam keadaan bergelimang dunia dan kenikmatan. Itu hanya mata'un qalil, perhiasan yang sedikit dan juga singkat. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat peristirahatan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita, ikhwani fillah, bahwasanya seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu senilai dengan apa? Sehelai dari sayap seekor nyamuk, maka tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi orang-orang kafir syarbata ma. Naam, law kanatid dunya yazinu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran syarbata ma. Seandainya dunia ini senilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sehelai dari sayap seekor nyamuk, maka tentu tidak akan diberikan kepada orang kafir itu satu teguk air sedikit. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya dunia itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang kafir masih bisa mendapatkan banyak bagian dari perkara-perkara duniawi. Karena kalau seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah, tentu yang akan diberi itu hanya orang-orang beriman. Orang-orang kafir tidak akan diberi sama sekali, walaupun satu teguk air. Akan tapi tatkala dunia adalah perkara yang hina, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka bahkan dengan bagian yang mungkin lebih banyak dari hamba-hambanya yang beriman. Karena memang bukan tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dengan luasnya perkara duniawi. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana seorang hamba mendapatkan kenikmatan yang sifatnya mutlaqah tadi, berupa iman, berupa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, akhwani fillah, wajib untuk kita bersyukur kepadanya dengan kesyukuran yang terus menerus tentang nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dengan dipilihnya kita dari sekian makhluk-makhluk yang ada untuk berislam. Kemudian dari sekian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk bisa berjalan di atas sunnah. Ini nikmat yang tidak terkira besarnya, yang seandainya seorang mengetahui besarnya nikmat tersebut, maka sungguh tidak ada peluang untuk dia berkeluh kesah, tidak ada peluang untuk dia merasa berat dengan ujian-ujian yang lain di dunia ini, baik itu dengan sakit ataukah dengan sempitnya rezeki atau kesulitan-kesulitan yang dialami yang lain, selama masih ada Islam dan masih ada sunnah pada dirinya. Barakallahu fiikum. Dan walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala tentang wajibnya untuk kita semua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama kita, ikhwani fillah, adalah agama ittiba'. Agama kita adalah agama yang tinggal mengikuti saja. Nah, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita.
Naam, karena telah dicukupi sebagaimana athar yang masyhur dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba'lah kalian, itu ngikut saja dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, jangan kalian mengada-adakan perkara baru. Kenapa? Faqad kufitum, sebab sungguhnya kalian itu telah dicukupi. Cukupi dengan semua peraturan-peraturan yang mendatangkan kemaslahatan bagi kita semua. Sehingga wajib atas kita qanaah, ikhwan fillah. Qanaah dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Naam. Dan dengan itu seorang akan mendapatkan al-falah, mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh beruntung orang-orang yang telah berislam kemudian diberi rezeki yang kafaf. Rezeki yang kafaf itu adalah rezeki yang bisa apa? Mencukupi dia untuk bisa tegak badannya di dunia ini, tertutupi auratnya dan keluarganya, kemudian dia bisa makan di sehari-harinya, itu kafaf. Nah, telah diberi rezeki yang seperti itu. Nah, kemudian wa qanna'ahu Allahu bima atah, Allah Subhanahu wa taala berikan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka inilah orang yang qad aflah, orang-orang yang telah apa? Beruntung. Naam. Sehingga butuh untuk kita betul-betul qanaah dengan Islam ini, qanaah dengan sunnah, qanaah dengan metode para salaf. Tidak perlu kita kemudian menengok ke kanan ke kiri atau bahkan ke belakang melihat mereka-mereka yang menyimpang. Kenapa kok mereka pengikutnya banyak? Kenapa mereka diikuti oleh manusia ribuan dan seterusnya? Sehingga berusaha menengok dan mencari jalan yang akhirnya malah dia menyelisihi metode para salaf. Karena diinginkan dalam menapaki sunnah ini akhwanifillah keistiqomahan. Keistiqomahan butuh untuk kita lurus di atasnya dan sabar. Naam. Sehingga terus menerus dengan berjalannya zaman akan diketahui mereka-mereka yang kemudian terpelanting keluar dari jalan tersebut. Karena itu sunnatullahi tabaraka wa ta'ala. Dan itu yang kita khawatirkan pada diri-diri kita. Dan sampai akhwanifillah seorang muslim kemudian apa? Tergeser kakinya, langkah-langkahnya keluar dari metode para salafun kiram ridwanullah alaihim, dengan mengada-adakan perkara baru, dengan menoleh pada inovasi-inovasi yang diadakan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, oleh karena itulah sekarang akan kita baca penegasan tentang hal tersebut ikhwani fillah dari Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Kata beliau, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu 'indallahi wa 'inda rasulih. Dan ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya agama ini hanyalah datang dari sisi Allah tabaraka wa taala. Ya, agama ini datang dari sisi Allah. Allah yang mensyariatkan, Allah yang menetapkan aturan. Dan itu patut kita syukuri.
Karena agama kita bukan seperti keyakinan-keyakinan yang muncul, kemudian seorang bertapa pulang kemudian mendapatkan ideologi dan menyeru manusia kepadanya. Tidak. Tapi innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, datang dari si Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha bijaksana, yang tahu kemaslahatan bagi hamba-hambanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana-mana yang bermandarat bagi hamba-hambanya. Lam yudha ala uquli rijali wa ara'ihim, tidak diletakkan di atas akal-akal manusia dan pemikiran mereka. Dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada paragraf ini akhwanifillah, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ingin menegaskan prinsip pokok di dalam agama kita akhwanifillah, bahwasanya agama ini yang mensyariatkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita adalah menerima. Makanya hakikat Islam sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Tidak dikatakan muslim kalau tidak terpenuhi istislam. Istislam maksudnya apa ikhwani fillah? Yaitu berserah diri. Kalau sudah masuk Islam, ya sudah menyerahkan urusannya kepada aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Menerima. Nah, kemudian tunduk dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan bahwasanya Dialah yang mensyariatkannya dalam banyak ayat. Di antaranya firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian agama ini sebagaimana yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu dan juga telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Semuanya yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, untuk kalian tegakkan agama ini dan tidak bercerai-berai padanya. Makanya kapan saja seorang tidak merasa cukup dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dengan mengada-adakan sesuatu yang bukan dari syariat, hakikatnya dia telah apa? Telah menempatkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah dalam penetapan aturan dan pensyariatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cela ikhwani fillah dengan celaan yang sangat keras dalam firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan syariat untuk mereka di dalam agama ini yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan? Nah, sehingga diakui atau tidak, ahlul bidah ikhwani fillah, mereka sebenarnya menetapkan diri sebagai musyarri', ya, penetap syariat. Kenapa? Karena menetapkan sesuatu yang tidak datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala menegaskan dalam perkataan yang masyhur, tapi sayang banyak dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada madhab beliau
tidak mengindahkan kalimat yang bagus ini. Beliau katakan man istahsana faqad syara'. Siapa saja yang menganggap baik di dalam agama ini sesuatu yang tidak berasal darinya, maka sungguh dia telah membuat syariat sendiri. Kenapa? Karena sesuatu yang baik mesti sudah diterangkan di dalam agama ini. Tata cara beribadatan, tata cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dijelaskan dengan sempurna. Maka kalau ada kebaikan yang dia anggap belum tercakup di dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh apa? Ketika dia munculkan itu di dalam Islam, berarti dia membuat syariat yang baru. Makanya perkataan tadi butuh untuk apa? Untuk kita perdengarkan kepada mereka-mereka yang menisbahkan diri kepada madhab Syafi'i. Ini loh perkataan imam kalian. Man istahsana faqad syara'. Siapa saja yang menganggap baik suatu perkara yang tidak datang penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pensyariatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah memposisikan diri sebagai pembuat syariat. Dan dalam paragraf ini juga Imam Tahawi Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menegaskan untuk seorang muslim tidak mengedepankan akalnya. Kenapa? Karena agama ini lam yudha ala uqul rijali wa araihim. Agama tidak diletakkan di atas akal-akal manusia, juga pemikiran-pemikiran mereka. Kenapa? Karena telah diketahui tadi yang mensyaratkan adalah Allah, bukan buah pikiran dan ide-ide dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dimunculkan oleh orang-orang orientalis. Bahwasanya Islam itu hanyalah apa? Sesuatu yang dibuat-buat oleh Muhammad. Ide-ide yang dimunculkan hasil pemikiran, hasil renungan-renungan dia. Dan ini semua adalah apa? Sesuatu yang batil, yang tidak boleh muslim untuk mengakuinya. Bahkan untuk ragu pada perkara itu saja sudah menjadi cacat dalam keimanannya. Kenapa? Karena tadi Islam itu tidak diletakkan di atas akal-akal manusia, bukan pula apa? Pemikiran-pemikirannya. Makanya merupakan sebab kesesatan dari berbagai macam firqah ikhwani fillah tatkala mereka di dalam Islam kemudian menempatkan akal melampaui kadarnya. Karena agama kita Allah yang mensyariatkan, sehingga tugas kita adalah tinggal menerima, mengikuti dan menjalankan. Allah berikan akal untuk kita bisa memahami. Ini fungsi akal. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala seru untuk kita berpikir. Afala taqilun? Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian berusaha untuk memahami? Kenapa? Karena memang akal ini Allah Subhanahu wa taala berikan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya. Sehingga kita terbedakan dari binatang. Namun tatkala seseorang melampaui dalam menempatkan akal sehingga dia mengedepankan akalnya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersesat. Maka dia akan tersesat. Sebagaimana sesatnya orang-orang Mu'tazilah dengan berbagai macam kelompok sempalannya ikhwani fillah. Mereka tersesat kenapa? Karena di antara prinsip mereka adalah taqdimul aqli 'alan naql. Yaitu mereka mengedepankan akal atas nakal, yaitu atas dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah.
Kapan saja mencocoki akal maka mereka terima, ketika tidak mencocoki akal maka mereka tolak. Nah, dan ahli sunnati wal jamaah khanifillah mengingkari itu dengan pengingkaran yang sangat keras. Kenapa? Karena yang pertama, kalau akalnya itu adalah akal sehat, tidak akan mungkin bertentangan dengan nakal. Itu hal pertama yang wajib kita yakini, ya kawan. Di dalam syariat kita tidak ada satupun perkara yang bertentangan dengan akal sehat. Kapan saja kalau akal menganggap itu bertentangan dengannya, maka kemungkinannya akalnya yang rusak, atau dalil yang dia anggap bertentangan itu adalah dalil yang tidak benar, tidak sahih. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab khusus telah membantah hal ini, ya kawan. Naam, kitab khusus. Naam, Darut Ta'arud bainan naqli wal aqli. Untuk apa? Untuk menolak dugaan dan tuduhan adanya pertentangan antara dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan akal sehat. Karena tidak mungkin akal yang sehat itu bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Kalau kok didapati suatu pertentangan menurut pandangan manusia, maka kemungkinannya akalnya yang kurang sehat, ataukah dalil yang dia pertentangan itu yang tidak sahih. Nah, itu kemungkinan yang tidak ada kemungkinan lain. Makanya kewajiban kita, kapan kok melihat adanya sesuatu yang kita anggap akal kita menolak, maka wajib untuk apa? Untuk menerima dalil yang sahih tersebut. Kemudian berusaha untuk mencari penjelasan, karena tidak mungkin bertentangan. Nah, dan athar yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menegaskan tentang kewajiban kita untuk apa? Untuk betul-betul menyerahkan perkara agama ini dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pemikiran dan akal kita belaka. Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuf ahaqqu bil mashi min a'laha. Kalau seandainya agama ini dibangun di atas pemikiran belaka, cuma sekedar mengandalkan pemikiran dan akal-akalan, maka tentunya bagian bawah dari khuf, karena kita berjalan kalau memakai khuf, ya masuk dalam hukum khuf semua sepatu penutup kaki akhwanifillah yang dipakai sampai menutup mata kakinya, ini hukum semuanya masuk dalam hukum khuf. Kaos kaki yang menutup mata kaki atau sepatu yang tinggi yang menutup mata kaki, itu masuk dalam hukum khuf. Nah, seandainya agama kita dibangun dengan pemikiran belaka, tentunya ketika mengusap khuf yang lebih pantas untuk diusap bawah atau atasnya? Bawahnya, karena yang kotor itu yang bawah, yang diusap ya bawahnya. Tapi ketika agama kita bukan dibangun di atas pemikiran belaka, kita pun mengikuti, kita tunduk, kita taat ketika disyariatkan untuk mengusap khuf bagian atasnya, diusap. Nah, kenapa? Karena agama kita agama ittiba', bukan kemudian berdasarkan pemikiran belaka. Kemudian beliau mengatakan, fala tattabi' syai'an bihawaka fatamruku minad dini fatakhruju minal islam fa innahu la hujjata lak faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah wa humus sawadul a'zam was sawadul a'zam al haqq wa ahluh faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Ini juga kalimat yang kuat dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala untuk betul-betul seorang muslim itu muttabi'.
Seorang muslim itu ya muttabi', yaitu dia mengikuti apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Rasulnya. Maka kata beliau, kalau kalian telah mengetahui itu, jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu pun dengan hawa nafsumu. Fala tattabi' syai'an bihawak. Jangan engkau mengikuti sesuatu pun dengan hawa nafsu. Naam. Kenapa? Karena seorang kalau dalam beragama yang diikuti adalah hawa nafsu, fatamruku minad din, engkau akan keluar dari agama ini cepat atau lambat. Fatakhruju minal Islam, sehingga engkau bisa berakhir dengan apa? Keluar dari Islam. Wal'iyadu billah. Naam. Fa innahu la hujjata lak. Sebab engkau tidak memiliki hujjah sama sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya sunnah yang wajib diikuti, dan telah menjelaskan kepada para sahabatnya, dan mereka itu adalah al-jamaah. Mereka pula yang dikenal dengan as-sawadul a'zam, yaitu al-haq dan para pengikutnya. Itulah al-jamaah, sebagaimana dulu pada pertemuan awal telah kita jelaskan makna al-jamaah adalah al-haq, dan siapa saja mengikuti al-haq walaupun mereka sendirian. Sehingga siapa saja menyelisihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sesuatu dari perkara-perkara agama ini, maka sungguh dia telah kafir. Telah kafir. Nah, cuman pada kalimat ini butuh kita pahami dengan baik. Maksud kekufuran yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, ikhwani fillah, bagi siapa saja yang menyelisihi perkara dari perkara-perkara agama ini. Karena kekufuran itu tidak semuanya sederajat. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama, kufur itu ada kufur akbar dan kufur duna kufrin, atau disebut dengan kufur asghar. Dan semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk penyelisihan hakikatnya kufur. Karena dia apa? Mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa aturan yang bagus, tapi dia apa? Malah memilih aturan yang lain. Tapi kufur yang seperti ini tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Cuman kalau seorang muslim terus-menerus mengikuti hawa nafsunya, tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka bisa dia keluar. Nah, bisa sampai keluar. Famtamruku minad din. Dari sini ikhwani fillah kita ketahui bahayanya seorang mengikuti hawa nafsu. Nah, beliau tegaskan fala tattabi syai'an. Syai'an itu nakirah. Nah, dalam konteks nahi memiliki makna umum, apapun itu jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Nah, tapi hendaknya seseorang ketika melangkah, yang dia ikuti adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini sangat banyak, ikhwan. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Di sini hasungan untuk kita apa? Melihat dan mengambil itibar dari orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Jadi dia ikuti, dia panuti hawa nafsunya. Tidak melangkah kecuali apa? Apa-apa yang difisikkan oleh hawa nafsunya. Naam. Kemudian juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selain kita jangan mengikuti hawa-hawa nafsu kita, juga jangan mengikuti hawa-hawa nafsu orang lain yang di atas kejahilan. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil, karena kalian pun akan terjerumus sebagaimana mereka terjerumus.
Demikian pula yang Allah perintahkan kepada para utusannya untuk menegaskan hal itu. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak mengikuti hawa-hawa nafsu kalian. Kalau aku mengikuti itu maka berarti aku telah tersesat. Naam. Dan memang tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Naam. Dan ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada yang lebih tersesat. Tidak ada yang lebih tersesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga ittiba'ul hawa ikhwani fillah itu menjerumuskan pelakunya ke dalam kesesatan dan kerugian yang nyata. Dan kita hidup di zaman yang semakin jauh dari zaman nubuwah, sehingga fitnah semakin banyak. Juga manusia mengikuti hawa nafsunya semakin banyak. Sebagaimana berita dari Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dari Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, yakunu aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bi sahibi fala yabqa minhu mafsilun illa dakhala. Na'udzubillahi min dzalik. Kata beliau, akan ada dan akan datang kaum yang hawa-hawa nafsu itu telah menyeret mereka dan betul-betul merasuk ke dalam tubuh mereka sebagaimana penyakit anjing gila telah merasuki dan menjangkiti orang yang terkena olehnya. Penyakit anjing gila ikhwani fillah, penyakit rabies, kalau sudah mengenai seseorang ya akan menjangkiti semua anggota tubuhnya. Kata beliau, fala yabqa minhu mafsilun illa dakhalah, tidak tersisa satu sendi pun kecuali akan termasuk oleh penyakit tersebut. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Diibaratkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu keadaannya seperti ini. Semua sendi-sendinya sudah termasuki olehnya. Berita tapi juga sekaligus peringatan dari Nabi SAW, jangan sampai kita termasuk kaum tersebut. Yang menjadi tolak ukur adalah hawa nafsunya. Apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya dia ikuti. Hasrat, kemudian keinginan-keinginan, hendaknya senantiasa kita timbang. Apabila mencocoki Al-Quran maupun As-Sunnah maka lakukan, tapi kapan saja menyelisihinya maka jangan sekali-kali kita mengikutinya. Karena sungguh yang akan kita dapati kalau demikian hanyalah keburukan. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sungguhnya hawa nafsu itu terus-menerus senantiasa memerintahkan kepada keburukan, dan kita tidak boleh merasa aman. Karena bahayanya perkara ini Rasulullah SAW bimbingkan kepada kita semua ikhwani fillah untuk minta perlindungan kepada Allah, dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Asim juga dari Ziyad bin Ilaqah an ammi, bahwasanya Rasulullah SAW dulu senantiasa berdoa dengan doa berikut ini, yaitu Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ini doa yang sangat bagus. Allahumma ya Allah, jannibni, jauhkanlah aku. Minta kita dijauhkan dari apa? Munkaratil akhlak, yaitu akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang mungkar.
wal a'mal, dan amalan-amalan yang mungkar. Naam, amalan-amalan yang buruk. Kemudian yang ketiga, wal ahwa, dan hawa nafsu yang menyeret kepada kemungkaran. Jangan seorang merasa aman kalau sudah berjenggot, walaupun telah berjubah, walaupun telah memakai imamah, ikhwan, jangan merasa aman dari terseret oleh apa? Bujuk rayu hawa nafsu. Fitnah banyak. Kalau seseorang mungkin selamat dari kebid'ahan, belum tentu dia selamat dari fitnatus syahwat atau fitnatud dunia wal mal. Nah, karena masing-masing Allah Subhanahu wa taala akan uji. Sehingga merupakan bentuk ghurur, bentuk ketertipuan terhadap diri sendiri ketika seorang merasa aman dari apa? Dari terfitnah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, beliau dengan kekokohan yang seperti itu dan terkumpul padanya kemuliaan yang tidak terkumpul pada makhluk-makhluk yang lain, masih memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dijauhkan dari apa? Akhlak yang buruk, amalan-amalan yang buruk, kemudian hawa nafsu yang menyeret pada keburukan, kemudian yang keempat wal adwa, dan jauhkanlah aku dari apa? Penyakit-penyakit. Penyakit ini jangan kita berpikir hanya penyakit lahiriah saja, ikhwan. Yang lebih parah dari itu, yaitu penyakit hati. Selain kita meminta dijauhkan dari penyakit-penyakit yang jasmani, itu tentunya kita memohon juga pada Allah. Nah, sehingga doa ini, ikhwani fillah, doa yang mencakup kebaikan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Nah, karena minta jasadnya selamat, juga hatinya selamat, batinnya selamat. Minta dijauhkan dari al-adwa. Di sini al-istighraq, mencakup semua jenis penyakit-penyakit. Nah, dijauhkan dari penyakit-penyakit. Termasuk yang banyak manusia diliputi ketakutan pada hari-hari ini, penyakit corona, masuk dalam cakupan keumuman doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan ini. Maka jangan sampai hari-hari kita lalai, akhwan, dari memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nah, insyaallah semuanya sudah hafal. Tiga saja untuk bisa kita teruskan. Siapa yang menghafal? Belakang. Baik. Yang depan. Jannibni. Naam. Allahumma jannibni, dari jannaba yujannibu. Naam. Jannib, ya, jauhkanlah aku. Jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Baik, satu lagi. Fadhal. Langsung tanpa butuh min. Nah. Nah, di sana ada riwayat yang lain, ikhwanifillah, dengan apa? Permintaan perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min. Kalau di sini ada minnya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Dan dari sisi makna, na'am, selaras dalam artian meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara itu, ya intinya juga apa? Sama, kita minta dijauhkan. Baik, sehingga tidak ada pertentangan padanya. Boleh seorang dengan lafaz tersebut, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa, atau dengan lafaz Allahumma jannibni munkaratil akhlaq, dan seterusnya. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, memang sangat mengkhawatirkan umatnya ini
terseret oleh hawa nafsu mereka. Maka jangan sampai kalau Rasulullah merasa khawatir dengan umat, malah kita umatnya merasa nyaman dan aman-aman saja dari mengikuti hawa nafsu. Jangan. Karena seorang kalau tidak sering-sering melihat dirinya, sebenarnya dia sudah terseret dalam hawa nafsunya dengan cukup jauh, tapi tidak sadar juga. Berbagai macam perselisihan yang ada, nah, diakui atau tidak, hawa nafsu punya andil padanya. Sebab kalau di sana tidak ada hawa nafsu, ikhwan, akan mudah untuk diselesaikan dan akan mudah untuk rujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Lihat bagaimana keadaan para sahabat ketika hati-hati mereka bagus, ikhwan. 2 pasukan perang yang sangat besar, yaitu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pasukan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, masing-masing berijtihad. Nah, tapi tatkala tujuan utama mereka memang untuk mencari al-haq, dan apa? Bukan karena mengikuti hawa nafsu. Ketika datang bimbingan dari Nabi SAW, maka apa? Dengan mudah untuk tercapai apa? Tercapai perbaikan. Satu hadis di mana Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu mendengar sabda Nabi SAW, "Inna ibni hadza sayyid." Sungguhnya putraku ini adalah sayyid, pimpinan. Naam, innahu la yuslihu baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Sungguh dia akan menjadikan sebab perdamaian antara 2 kelompok besar kaum muslimin. Ketika mendengar hadis itu langsung beliau apa? Beliau kemudian menurunkan dirinya dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Mudah. Kenapa? Karena yang diperjuangkan bukan hawa nafsu. Taib. Makanya mengikuti hawa nafsu, hal yang sangat dikhawatirkan. Pada lingkup yang kecil, bertetangga saja, misalnya bertetangga. Seorang, namanya bertetangga, ada hal-hal yang muncul tidak mengenakkan. Tapi segera kembalikan kepada bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terus-menerus mengikuti hawa nafsu, ya tidak akan selesai, walaupun itu perkara yang remeh dan kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadits Abi Barzah radhiyallahu anhu, "Inna mimma akhsha 'alaikum ba'di butunakum wa furujakum wa mundillatil ahwa." Sungguhnya di antara perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian setelahku, yaitu sepeninggalku, yaitu apa? Butunakum, perut-perut kalian. Karena banyak kalau sudah berhubungan dengan urusan perut, tidak peduli lagi menyakiti atau tidak, tidak peduli lagi aturan agama dilanggar atau tidak, tidak peduli lagi yang haram, yang halal ataupun yang haram. Kemudian yang kedua, wa furujakum, juga yang paling aku takutkan menimpa kalian setelahku adalah apa? Farji-farji kalian, kemaluan-kemaluan kalian. Karena banyak manusia kalau sudah urusan farji, urusan kemaluan ini, walaupun sudah menikah, masih saja dia apa? Dia berusaha mencari jalan-jalan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan sungguh fitnah ini pada zaman sekarang semakin besar. Fitnatus syahwat, di mana memang propaganda dari orang-orang kufar, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk merusak kaum muslimin, terkhusus para pemuda-pemudanya. Dari sisi ini, dengan berbagai macam hal-hal yang buruk yang mereka sebarkan di internet,
Dan musibahnya pada zaman sekarang, ya mereka diharuskan untuk membukanya dengan apa? Dengan alasan belajar online dan seterusnya. Ya, hakikatnya merupakan sarana. Karena anak-anak muda dalam kondisi yang labil dengan iklan-iklan yang buruk, nah, akan terseret dengan mudah. Makanya ikhwani fillah, di antara perkara yang juga senantiasa diwanti-wanti oleh para ulama kita untuk apa? Betul-betul membentengi diri kita terlebih dahulu, kemudian anak-anak kita. Dari apa? Dari pengaruh buruk internet ini, pengaruh buruk HP-HP Android. Karena apa? Bukan hanya 1-2 dari anak-anak yang menjadi futur karenanya, begitu banyak yang rusak karena pengaruh HP, karena pengaruh kecanduan, baik itu game atau kecanduan hal-hal yang buruk yang ada di dalamnya. Mencegah bagaimanapun juga lebih bagus dan lebih mudah daripada mengobati. Itu prinsip yang disepakati ya akhwan, baik dalam syariat maupun dalam apa? Ilmu kedokteran. Makanya dalam syariat kita ada istilah namanya apa? Kaidah saddud dzari'ah. Kita harus menutup celah-celah yang akan mengantarkan pada kerusakan. Ini penting untuk terus-menerus diingatkan. Karena terkadang orang tua teledor dari sisi ini, terlalu percaya kepada anaknya. Dipegangi Android, tapi ternyata ketika di belakang orang tuanya hal-hal buruk dia buka. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Karena orang-orang tua saja akhwani fillah terkadang tidak selamat dari keburukannya, apalagi anak-anak muda. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kemudian yang ketiga yang Rasulullah sangat mengkhawatirkan terhadap umatnya itu wa mudillatil ahwa, dan hawa-hawa nafsu yang menyesatkan. Yang hakikatnya ini mencakup dua perkara sebelumnya. Hawa nafsu berhubungan dengan makan, dan hawa nafsu berhubungan dengan syahwat farjinya, syahwat kemaluannya. Perzinaan semakin merajalela. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Sehingga kalau kita melihat ini akhwani fillah, tentu sungguh kita sangat bersyukur dan bersyukur. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk kita bisa berjalan di atas sunnah ini. Walaupun tentunya kita mengakui banyak kekurangan, banyak kesalahan-kesalahan, banyak jatuh bangun padanya. Tapi selama seorang masih di atas sunnah, maka kebaikan padanya untuk terus-menerus mohon pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Istighfar, taubat dan seterusnya dari amalan-amalan yang jangan sampai terputus untuk bisa menggugurkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian juga perkara penting sebelum kita tutup di sini bahwasanya perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, Imam Al-Barbahari rahimahullah, di sini bahwasanya maksud fatamruku minad din fatakhruju minal Islam, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, maksud beliau bahwasanya orang yang mengikuti hawa nafsu itu pelan itu akhirnya kalau terus-menerus mengikuti hawa nafsu akan bisa keluar dari Islam. Dan itu jelas, Pak. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-kabair baridul kufri. Dosa-dosa besar, dosa-dosa dan kemaksiatan itu baridul kufri, yaitu pos yang akan mengantarkan pada kekufuran. Kalau terus-menerus dia di atas kemaksiatan, tidak mau bertobat, bisa terjerumus dalam kekufuran wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena Allah katakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, tidak mau bertobat, terus-menerus hatinya akan disimpangkan wal'iyadzubillah. Maka wajib atas kita kapan saja sadar terjatuh dalam suatu
kesalahan atau dosa pengikut terhadap hawa nafsu untuk segera bertobat. Naam. Kemungkinan yang kedua dari perkataan beliau, naam, bahwasanya seorang yang mengikuti hawa nafsunya dan menyelisih apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir. Maksudnya apa? Naam, kekufuran sesuai dengan kadar penyelisihannya. Karena tidak boleh untuk dimutlakkan semuanya apa? Kafir, keluar dari agama. Karena penyelisihan bertingkat-tingkat. Penyelisihan ada yang sifatnya dosa kecil, ada yang sifatnya dosa besar. Ada penyelisihan yang berupa bid'ah yang masih pelakunya belum keluar dari Islam, tapi ada juga penyelisihan yang keluar pelakunya dari Islam. Cuman penyelisihan apapun ikhwan, kalau terus menerus dilakukan, maka sangat dikhawatirkan akan menjadikan apa? Pelakunya tadi berakhir dengan apa? Kemurtadan wal iyad billah. Contoh nyata ikhwani fillah, bagaimana keadaan orang-orang Khawarij. Keadaan orang-orang Khawarij. Nah, dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sangat jelas bagaimana kaum ketika menyelisih nabinya sallallahu alaihi wasallam berakhir dengan akhir yang sangat tragis. Nah, ingat kisah kaum yang berkumpul di masjid. Nah, berkumpul di masjid, kemudian ditemui oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ditegur, nah ditanya apa yang kalian lakukan? Ya, yang mereka lakukan kebaikan secara zahir. Karena apa? Berzikir bersama-sama. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu saat itu juga apa? Melihat, tapi batinnya mengingkari ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau ingin mendapatkan apa? Fatwa dari orang yang lebih alim dari beliau, maka beliau kemudian merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud mengkhabarkan tentang keadaan itu. Ini juga ikhwani fillah tawadhu'nya sahabat. Tahu kadar dan mengetahui orang-orang yang memang apa? Pantas untuk dia merujuk. Padahal Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu seorang alim juga, diutus oleh Rasulullah ke mana? Ke negeri Yaman, berdakwah. Tapi ketika menghadapi dan melihat suatu apa? Fitnah seperti ini, tidak terburu-buru. Akhirnya apa? Ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhirnya ditemui oleh sahabat yang mulia ini. Abdullah bin Mas'ud ditanya. Naam. Dan jawaban mereka sebagaimana jawaban kebanyakan pelaku kebid'ahan, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Maka muncul kalimat yang masyhur ikhwani fillah, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena caranya salah. Caranya salah. Diingatkan ada sebagian yang rujuk meninggalkan hal tersebut. Tapi ada yang terus menerus ikhwan dari kebid'ahan yang mungkin manusia melihat kecil, ya kan. Tapi ketika mereka tidak mau meninggalkannya, ternyata di kemudian hari orang-orang yang berkumpul di situ ikhwani fillah ditemui, nah mereka ikut berperang di barisan siapa? Di barisan orang-orang Khawarij. Nah, taib, orang-orang Khawarij diperangi oleh kaum muslimin dari sesuatu yang kecil kemudian menjadi besar. Nah, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik dan juga dijauhkan dari apa? Dari akhlak-akhlak yang buruk, kemudian amalan yang buruk, hawa nafsu yang menjerumuskan pada keburukan, dan penyakit-penyakit yang membinasakan. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Nas'alullah taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.